Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimun dan muslimat yang dimuliakan Allah dimanapun berada, walhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan kali ini Allah memberikan nikmat kepada kita untuk terus mengkaji tema-tema keislaman. Bulan Dzulhijjah merupakan satu bulan di mana disebut oleh para ulama sebagai bulan puncaknya ibadah. Karena di sana terkumpul apa yang disampaikan sebagai ummahatul ibadah, induknya ibadah. Di antara kesunahan di dalam bulan Dzulhijjah ini adalah melaksanakan siam pada tanggal 9 Dzulhijjah atau yang biasa disebut dengan siam Arafah. Muncul satu pertanyaan di kalangan kaum muslimin, apakah pelaksanaan siam sunnah 9 Dzulhijjah atau yang disebut dengan siam Arafah ini berhubungan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah yang dilaksanakan oleh para jamaah haji? Artinya, apakah siamnya harus bersama dengan wukufnya para jamaah haji? Tentu di sini beredar kajian para ulama yang mendudukkan persoalan tersebut. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat dari pendapat-pendapat yang ada, setidaknya bisa menjadi panduan kita sebagai pendapat yang terpilih, bahwa ternyata pelaksanaan siam 9 Dzulhijjah itu tidak mesti bersamaan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah. Karena orientasinya adalah tanggal 9 Dzulhijjah, bukan pada pelaksanaan wukuf di Arafah oleh para jamaah haji. Meskipun bagi kaum muslimun yang mereka tinggal di Saudi Arabia, tentu penetapan tanggal 9-nya mengikuti penetapan pemerintah Saudi dan bersamaan dengan pelaksanaan wukuf para jamaah haji di sana. Tetapi tidak demikian dengan mereka, kaum muslimin yang ada di luar Saudi Arabia. Perbedaan waktu, perbedaan tempat, ternyata bisa mempengaruhi ketetapan atau penetapan tanggal 9 Dzulhijjah. Dan tentu saja, siam 9 Dzulhijjah di masing-masing negara akan berbeda sesuai dengan penetapan tanggal 9 Dzulhijjah tersebut. Hal ini setidaknya bisa kita fahami dari beberapa alasan. Yang pertama adalah soal tarikh tasyri' atau sejarah pensyariatan siam 9 Dzulhijjah itu. Saya perlu sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan keutamaan tentang siam 9 Dzulhijjah ini terkadang menggunakan istilah siam Arafah yang kita sudah kenal, tapi juga kadang-kadang menggunakan istilah Tis'a Dzulhijjah atau 9 Dzulhijjah. Ada tis'in min Dzulhijjah misalkan ya, sehingga memang tidak melulu menggunakan kata-kata Arafah, tapi juga menggunakan kata 9 Dzulhijjah. Dan ternyata menurut tarikh tasyri' yang kami sebutkan tadi atau sejarah pensyariatan daripada ibadah haji yang di situ ada wukuf atau manasik yang mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilaksanakan sekitar 4 atau 5 tahun setelah disyariatkannya siam 9 Dzulhijjah. Jadi kalau menurut beberapa catatan ahli sejarah, siam 9 Dzulhijjah ini sudah dilaksanakan oleh para sahabat, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak tahun 2 Hijriah sampai kemudian baru tahun ke-6 Hijriah menurut beberapa catatan ahli sejarah baru disyariatkan adanya wukuf di Arafah. Sehingga ada rentang waktu 4 tahun di mana kaum muslimin di kalangan para sahabat mereka melaksanakan siam 9 Dzulhijjah itu belum ada wukuf di Arafah. Atau mungkin kalau disebut ya waktu itu puasanya puasa 9 Dzulhijjah. Baru kemudian ketika disyariatkan wukuf di Arafah, maka di sana ada nama yang dipopulerkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai siam Arafah. Jadi ini sesuatu yang sangat logis untuk bisa kita fahami. Dan ini memang banyak dijadikan pegangan oleh para ulama, mengingat begini, bahwa pada masanya atau pada masa Rasulullah, pada masa para sahabat di mana penetapan
bulan-bulan Arab atau bulan-bulan ibadah ya. Bulan Dzulhijjah tanggal 1-nya, bulan Syawal tanggal 1-nya, bulan Ramadan tanggal 1-nya belum seperti sekarang. Kalau sekedar perumpamaan, sekiranya kita ukur jarak antara Makkah dan Madinah itu 480-an kilo. Di mana kalau ditempuh dengan perjalanan darat berkuda, itu bisa memerlukan waktu sekitar 12 hari. Dan ini kan menjadi satu hal yang cukup panjang terkait dengan rentang waktu untuk menunda suatu ibadah sampai 12 hari. Jadi kalau Makkah melaksanakan wukuf waktu itu, kalau seandainya harus mengikuti wukuf di Arafah ya, di Saudi melaksanakan wukuf atau di tempat para jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, untuk memberitahukan ke Madinah itu butuh waktu sekitar 12 hari. Maka ini sesuatu yang mustahil bisa dilaksanakan siam itu secara bersamaan. Memang hari ini dengan teknologi itu bisa dilakukan. Tapi kita melihat sejarah pensyariatannya seperti itu. Sehingga menurut para ulama, orientasinya sekali lagi adalah penetapan tanggal 9 Dzulhijjah itu sendiri. Karena pelaksanaan wukuf itu sendiri dihubungkan dengan tanggal 9 Dzulhijjah itu sendiri. Ketika ada ketetapan kapan tanggal 9, maka dilaksanakan wukuf. Bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka yang dijadikan sandaran di dalam melaksanakan siam itu adalah tanggal 9 pada ketetapan di negara masing-masing. Maka boleh dikata, kalau hari ini misalkan di Saudi sudah menetapkan tanggal 9 Dzulhijjah itu pada hari apa atau pada waktu yang mana, maka para kaum muslimun yang tinggal di Saudi wajib mengikuti ketetapan itu. Tapi tidak demikian dengan mereka yang tinggal di tempat yang lain. Dengan demikian kaum muslimun dan muslimat yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan beberapa kajian seperti bagaimana jikalau tidak dilaksanakan haji, meskipun alhamdulillah haji tidak libur di masa pandemi, tapi dibatasi jamaahnya. Tapi sekiranya misalkan ditetapkan tidak ada pelaksanaan haji, tidak ada pelaksanaan wukuf, apakah kaum muslimun di seluruh dunia yang mereka tidak berhaji, itu kemudian tidak melaksanakan siam Arafah karena tidak ada orang yang wukuf? Tentu kita katakan bahwa dalam persoalan ini pendapat yang terpilih, bagi mereka yang tidak berhaji tetap melaksanakan siam, dan sekiranya ada keraguan terkait dengan wukuf di Arafah, cukuplah siam itu kita sebut dengan siam 9 Dzulhijjah yang memiliki keutamaan karena memang hakikatnya sama, yukafirus sanatal madiyah wal baqiyah. Dia bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.